Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Lubis dengan NIM 104220048 dan yang di sebelah kiri saya bernama. Nama saya Hendri Kurniawan dengan nomor NIM 104220046. Jadi adapun tujuan kami berdua dalam di sini yaitu ingin membuat suatu video yang mana video ini berguna untuk pembuatan tugas akhir atau tugas akhir semester dari muhadir pengampu kita itu Ustadz Fahri Asna LC. Jadi di sini kami berdua itu akan membahas sedikit tentang kias, yang dimana di sini nanti kami akan membahas yaitu tentang pengertian dari kias itu sendiri, rukun-rukun dari kias, dan yang terakhir itu pembagian dari kias. Kias diambil dari bahasa lugot, yaitu lafadznya kosa yang artinya mengukur. Secara istilah kias adalah artinya menyamakan sesuatu dengan yang lain dalam sebab di antara keduanya. Rukun kias sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah asal, yang kedua itu far'u, dan yang ketiga itu hukmi, dan yang keempat itu adalah as-sabab. Dan di sini mungkin teman saya akan menambahi apa itu kias dan rukun-rukun kias. Coba Anda menambahi apakah itu rukun kias dan juga pengertiannya. Jadi gini, hukum itu kan terbagi kepada dua, yang mana satunya itu hukum yang muttafaq, yang kedua itu yang mukhtalaf. Jadi kias itu termasuk ke dalam bagian hukum yang muttafaq, yang mana hukum muttafaq itu sendiri yaitu hukum yang disepakati oleh para ulama, dan kias ini sendiri masuk kepada hukum muttafaq yang keempat. Dan takrib dan kias itu sendiri kalau dalam secara lugu itu dengan mana tasbih, yaitu mana penyerupaan atau yaitu perumpamaan atau penyerupaan. Terus takrib dari kias itu sendiri itu raddul far'i ilal asli tajma'uma bi ilatin tajma'uma fil hukmi, yaitu membalikan furu' kepada asal, yang mana di situ dengan sebab ilat karena mengumpulkannya dalam satu hukum, yang mana contohnya itu seperti beras yang merupakan daripada furu' itu sendiri, dan Hukumnya dan asal yang dan asalnya itu berupa gandum. Furu' itu adalah sesuatu yang tidak terdapat di dalam nas berupa Al-Quran maupun hadis, sedangkan asal itu sesuatu yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kan beras itu tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran dengan hadis, jadi beras tersebut masuk ke dalam furu' dan asal itu masuk ke dalam gandum. Dan dengan sebab ilat keduanya itu sama-sama makanan pokok, bertujuan untuk makanan pokok. Dan hukum dalam satu hukumnya itu bisa untuk sama-sama mewajibkan zakat kan? Karena makanan pokok ya. Makanan pokok kan, makanan pokok itu wajib dizakatkan apabila sudah mencapai Nisab. Namun beras tersebut kan nggak ada di dalam hadis ya. Iya, namun jadi wajib zakat karena dia itu makanan pokok. Iya, karena dikiaskan tadi kan, kias itu kalau secara lugat itu bimana tasbih. Iya, bimana tasbih ya. Terus kias itu terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama itu kias ilah, terus kias dilalah, terus kias sibih. Sebenarnya kias itu ada banyak, cuma di sini kami akan menjelaskan beberapa saja. Yang mana kias ilah itu adalah makanatil illatu fihi mujibatan lil hukmi, yaitu yang mana kias ilah ini adalah illatnya itu bisa menunjukkan kepada suatu hukum, yang mana contohnya mungkin ini kan mengatakan sendiri itu tidak diperbolehkan, mengatakan tidak boleh kan ada nas yang sudah melarang untuk mengatakan aja tidak boleh. Sedangkan mengatakan saja tidak boleh, apalagi dalam memukul. Jadi ini kias ilah ini bertujuan untuk menetapkan suatu hukum asal ya.
yang mana di situ memiliki ilat yaitu lil iza karena menyakiti, sama-sama menyakiti. Sama-sama menyakiti. Namun memukul itu lebih parah menyakitinya ya daripada ngomong aja tuh tidak boleh, apalagi memukulnya. Pembagian kias yang selanjutnya itu kias dilalah, yang mana kias dilalah itu adalah wal istidlalu bi ahadin naziraini alal akhar, yaitu mencari dalil dengan salah satu daripada dua persamaan, wa huwa an takunal illatu dallatan alal hukmi wala takunu mujibatan lil hukmi. Jadi kias dilalah itu yaitu dia itu menunjukkan atas satu hukum tapi dia tidak menetapkan atas hukum daripada kiasnya. Contohnya itu seperti harta seorang anak kecil, yang mana harta anak kecil ini kan gak ditetapkan hukumnya, entah apakah dia wajib zakat atau gimana. Tetapi kalau kita mengikuti dari beberapa mazhab itu ada yang mengatakan harta anak kecil ini, ada yang mengatakan wajib untuk dizakati, tapi ada yang mengatakan tidak wajib. Yang mana kayak Imam Syafi'i mengatakan harta anak kecil ini wajib, dan sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan harta anak kecil itu tidak diwajibkan zakat. Jadi mereka itu memiliki alasannya tersendiri. Jadi fungsi dari mereka itu memiliki pendapatnya masing-masing. Namun kan kita mayoritas masyarakat Indonesia kan menganut yang namanya mazhab Syafi'i. Berarti anak kecil tuh tetap wajib zakat ya? Iya, tergantung orang yang memakai mazhabnya gitu. Ke masyarakat tersebut ya. Iya, tetapi kita itu kan boleh mengikut daripada suatu mazhab, misalnya mazhab ibadah atau ubudiyahnya itu kita mengikut Syafi'iyah, terus muamalahnya kita kan juga bisa mengikuti mazhab yang lain. Pembagian kias yang selanjutnya itu ialah kias CB, yang mana kias CB ini ialah wal far'ul mutaraddidu baina aslaini, yaitu suatu pertentangan yang terjadi di antara dua asal. Contohnya itu seperti seorang hamba, yang mana hamba ini kan merupakan seorang budak. Terus budak ini sering dikategorikan sebagai bahimah. Bahimah itu binatang ya? Ya, binatang. Terus kan abdi ini juga merupakan seorang manusia. Jadi di sini terjadi suatu pertentangan, yang mana pertentangan antara dua asal. Apakah nanti abdi ini disamakan dengan kategori bahimah, atau dia dikategorikan dengan seorang manusia yang merdeka. Sesudah itu payul haku bekasarima sibahan. Jadi kita itu harus mengambil daripada dimulhakan dengan secara kebanyakan. Pendapat ulama yang paling banyak gitu ya, yang paling masyhur gitu ya. Ya, kayak begitu. Begitu ya. Jadi di sini secara kebanyakannya itu abdi itu disamakan dengan kayak mal. Mal itu harta ya? Iya, mal itu harta. Berarti dia itu lebih disamakan dengan binatang. Berarti bahimah. Jadi kan bahimah itu merupakan satu mal. Nah, kenapa dia disamakan dengan itu? Karena dalilnya itu dia itu bisa yuba'u wa yurisu wa yuqafu wa tudmanu azahu naqasu min qimatihi. Jadi itu alasannya karena dia itu bisa untuk diperjualbelikan, bisa juga untuk diwariskan, dan juga bisa diwakafkan. Mungkin cukup itu saja yang bisa kami sebutkan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya Hendri Kurniawan dan saya Rahmat Lubi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.